Jadi ini. Jadi sahabatku, ini bener bahwa 1 meter kubik air bisa 1000. Bisa. Karena Bisa kapasitas kalau kapasitas ini kurang lebih di 400 kilo nanti. 400 kilo satu Ya, bak ini ya, ya. panennya ya. Iya. Halo, assalamualaikum, selamat siang saudaraku. Selamat datang di channel Dunia Ikan. Siang hari ini saya ada di lokasi farm penelitian di Boster ya. Kita akan coba diskusi dengan ownernya. Ini kita kenalkan dulu nih. Apa kabar Pak Eka? Baik. Bisa dikenalkan ke petani kita Pak. Boleh. Namanya siapa Pak? Ya, selamat siang. Nama saya Bapak Eka Jaya. Saya sebagai pimpinan dari P2MKP Fish Boster Center. Ya. Jadi kita banyak bergerak di bidang budidaya perikanan, baik dari udang, ikan tawar. dan ikan tawar. Nah, ikan tawarnya itu macam-macam. Ada ikan lele, ada ikan nila, ada ikan patin. Jadi mungkin nanti kita bisa berdiskusi. Ada permasalahan-permasalahan apa yang banyak kendala sehingga kita bisa untuk tip-tipnya kita bisa bagi. Oke. Jadi kali ini kita akan coba beberapa sesi. Pertama adalah kita akan bahas mengapa para petani praktisi bioflok itu sering gagal dalam mengaplikasikan biofloknya. Pak Eka bisa jelaskan mengapa petani itu suka gagal Pak dari aplikasi bioflok itu? Petani itu kita ngomong bahwa bioflok itu adalah suatu teknologi untuk budidaya yang baru, yang tentunya harus dibutuhkan beberapa pemahaman mengenai tata cara untuk budidaya. Di antara lain adalah kita harus mengenal CN ratio, ya, kita harus mengenal kualitas air, kita harus mengenal aerasi, ya kita harus tahu aerasi itu kita cukup atau tidak. Banyaknya kegagalan di budidaya bioflok itu karena kita kurang memahami. Jadi bukan karena jeleknya sistemnya, bukan. Nah, salah satu alat bantu yang bisa membantu untuk memudahkan budidaya sistem bioflok, kita ada diffuser, diffuser. Yang untuk saat ini kita sebutkan Bostrator atau diffuser yang generasi terbaru, yang memang ini sangat untuk membantu, untuk membantu proses bioflok untuk terbentuknya vlog, ya, dan untuk menenangkan ikan karena kondisi airnya itu pH antara, ini ada satu contoh, pH antara dasar dengan atas itu menjadi seimbang. Karena airnya berganti ininya di kotoran yang ada di bawah, ini akan diputar dengan bantuan oksigen di sini. Nah, secara otomatis di sini ada tambahan gelembung oksigen, kerja dari probiotik itu lebih bagus, ya, dan kualitas air bawah dengan atas seimbang, sehingga pergantian air memang lebih sempurna, awet, lebih jarang, dan pertumbuhan ikan lebih cepat atau lebih tenang. Sehingga optimalisasi yang seperti yang disebutkan di dalam sistem bioflok itu, kalau untuk lele bisa 1000 ekor per meter, kalau untuk nila bisa 100 ekor per meter, itu bisa bisa diaplikasikan. Bedanya dengan kayak ring blower atau batu aerasi apa bedanya? Kalau ring blower atau uniring, biasanya uniring itu hanya ambil atasnya dan dia sangat rawan dengan buntu. Atau lubangnya tersumbat. Seandainya tersumbat 100, kita bersihkan, tidak mungkin semuanya total 100 keluar. Tapi akan tersumbat beberapa bagian yang semakin hari semakin banyak tersumbat, sehingga memang di awal bagus, ya, nanti di akhir di masa-masa bulan-bulan pertengahan menjadi dewasa tersumbat dan membuat resun atau alat dorong menjadi berat, dan ini bisa menimbulkan kerusakan. Sedangkan suplai oksigennya menjadi lebih kecil. Nah, ini jadi ini lebih praktis, jadi ini lebih mudah, dan ini
tidak zero maintenance. Ini tidak ada maintenance berarti. Masuk dipakai sampai finish. Yang jelas karena tidak ada hambatan, alatnya jadi awet. Alatnya jadi awet. Dan untuk LP100 bisa menggunakan Bostrator ini ya bisa menggunakan 5 unit atau 6 unit. 5 sampai 6 ya. Gitu. Lah 1 unit ini kira-kira kemampuannya bisa berapa biomasa atau berapa ekor? Untuk 1 unit kalau untuk lele sistem misalnya. lele itu 1 unit untuk diameter 3 itu sudah cukup. Cukup ya, 1 untuk unit. Kapasitas 400 kilo itu mampu. Mampu. Ya, gitu ya. 1 unit ini. 1 unit ya. Ya. Kalau untuk nila tentunya karena dia butuh oksigen lebih tinggi, otomatis dia membutuhkan ini lebih banyak. Kurang lebih sekitar 50 kilo per 1 unit ini. Ini. Jadi kalau kita target 150 kilo per diameter 3, ya kita menggunakan ini 3. Gitu. Kita kebutuhan kita tinggal menggunakan resun yang 80. 80 atau resun 100 terserah. Ya, ada contohnya apa yang udah pakai ini? Ada. Ini isi. Ini. Ini ikan nila baru kita isi dengan ikan nila ini kita isi dengan kepadatan 500 ekor. 500 ekor per kubik. Bukan, totalnya ya. Ekor. Ya. Ini. Ini 500 ekor. Umur berapa? Ini kira-kira di 2 bulanan. 2 bulan ya. Dari ukuran 23. 23 ya. Jadi ini masih kecil. Jadi ini pakai yang tadi itu? Ya. Kita tinggal atur ini. Ininya ya. Ini kalau mau besar. Lebih besar kelembunya. Ya. Ini. Kalau nama masih kecil kita cukup diperkecil. Enggak perlu harus diperbesar. Kita kasih imbangan dengan yang kolam yang sebelah. Ini juga nila? Ya, ini nila. Tapi ini sudah 4 bulan 5 bulanan. 4 bulan ya. Ini sudah 500 ekor juga nih. Enggak, kalau ini isi hanya sekitar 75 kilo. 75 kilo. Sekarang ini. Ya. Ini. Dan ini tetap diperlukan ganti air apa gimana? Kalau kita merasa airnya kurang bagus, nafsu makan menurun, ya kita boleh mengurangi air. Tidak boleh menghabiskan total, tapi hanya mengurangi air. Nah, kalau untuk lele beda lagi. Nah, kalau ini mati ya. Lele tetap pakai aerasi ya? Pakai aerasi bisa. Sorry, ini mungkin mau campakan kali. Kok dimatiin? Jadi ini yang bisa 1000 per meter kubik air? Iya, ini 1000 per meter kubik. 1 meter kubik ya? Ini isinya 200. 200 kilo. 200 kilo? 200 kilo, saya masih kepala 14-an. 14 ya, 12-14. Ini cukup 1 ya? Itu satu, titik, ini cukup 1 ya. Ini. Ini. Dan ini lebih tenang dan lelenya enggak naik mengambang-ambang di atas. Berarti ini tetap prinsip bioflok ya? Sama ya? Karena konsepnya memang menggunakan probiotik. Probiotik ya? Ini. Jadi ini. Jadi sahabatku itu benar bahwa 1 meter kubik air bisa 1000. Karena kalau kapasitas ini kurang lebih di 400 kilo nanti. 400 kilo satu bak ini ya? Panennya ya? Ini yang paling besar, ada yang lebih besar lagi? Enggak. Kalau saya kurang tahu soalnya karena lele juga lebih agak tarik sehingga enggak terlalu banyak ini kita punya ikan. Kualitas airnya tidak bau ya? Enggak bau. Ini enggak bau kan? Dengan jumlah padat yang sekian. Terus air juga. Nah, ini tadi sebetulnya harus dibuang kotorannya dulu. Gitu ya. Warna lelenya soft Nah, ini adalah warna lele pertumbuhannya bagus itu seperti ini. Gitu. Kualitas airnya bagus. Jadi tidak terlalu gelap. Enggak terlalu gelap ya. Ini sama ya? Sama. Jadi kita punya lele kalau diisi terlalu rendah kepadatannya ya rugi. Dia tidak berpengaruh pada masa panen gitu, lebih cepat apa kemudian sama saja standar ya? Pertumbuhan standar ya. Pertumbuhan standar. Tentang FCR-nya kira-kira? FCR tergantung kualitas pakan. Kalau kualitas pakan nanti cari yang
protein lebih rendah ya otomatis FCR-nya lebih kurang. Kalau protein lebih tinggi ya otomatis FCR-nya lebih bagus. Ya. Ini. Oke. Selain ikan lele, katanya ada ikan nila ya? Ada, di belakang ada. Oh gitu ya. Ayo kita bisa lihat jalan-jalan. Ya. Ya wes. Loh, ini biar apa nanti. Sebenarnya kalau dalamnya itu serabut-serabut itu jangan apa-apa sebenarnya. Apa memang harus begitu? Harus gitu ya. Kalau enggak begitu dia enggak pecah itunya ya. Iya. Si oksigennya enggak pecah itu ya. butiran kotorannya lebih halus, Pak. Oh. Jadi enggak kayak tebel ini. Jadi kayak suspen. Oh gitu. Iya, itu lebih halus. Ya, saat ini kita akan coba lihat sistem yang lain yaitu ikan nila ya Pak Eka. Ikan nila. Dengan sistem apa? Enggak, kalau yang ini kita untuk kolam nila. Oh, kolam nila ya. Rencana memang ditargetkan nanti ini untuk padat penebarannya tinggi. Oh ya. Sekarang berapa nih? 30.000. 30.000. Ya. Oh, ya. Yang ini 30.000. Ya. Yang untuk lebih detail Mas Irul nanti yang. Ya. Saya sih nggak ngerti ya. Oh ini. Sebentar biar dia. Ini ukuran berapa kali berapa ya kolam nih? 20 kali 20 kali 20 ya. Dalamnya? Dalamnya 1 meter. 1 meter ya. 1 meter itu. 1 meter 20. Iya. 1 meter 20 ya. Kepadatan tetap sama, sekitar 100 per meter kubik? Enggak. Di bawah itu ya? Di atas itu. Di atas 100? Iya. Oh. Ini berapa kepadatan, Dul? 150 ya? Oh, gitu ya. Oh. Ya, ini sama Mas Irul. Ya. Ya, Mas. Ini jenis ikan apa nih, Mas ya? Ini kekar, Pak. Oh, kekar ya. Umur berapa nih? Ini sekitar 2 bulan. Oh, 2 bulan ya. Oh, 2 bulan. Dari ukurnya 23. Oh, dari 23 ya. 23. Ya. Terus kemudian disortir nggak pada waktu? Belum ada sortir ya? Panen, Pak. Oh, panen ya. Kepadatan 150 per meter kubik air ya. Kemudian ngasih makan sehari berapa kali? Hari kita 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali ya. Oh, gitu ya. Kira-kira berapa persen tuh di Kalau start awal kita pakai 10%, Pak. Oh, 10% ya. Habis itu nanti dalam Turun. waktu 2 minggu langsung kita turunin ke 7%. 7% ya. Soalnya di awal kan makan memang banyak, Pak. Oh, iya. Supaya SR-nya tinggi. Ya. Terus masa pemeliharaan biasanya berapa lama tuh? 4 bulan kita sudah mencapai size 5. Oh, 4 bulan sudah size 5 ya. Cepet ya. FCR-nya biasanya berapa? 1,2. 1,2 ya. Oh, hebat ya. Pakan mandiri ya. Mandiri ya. Iya. 1,2 bisa ya? Bisa, Pak. Oh, bisa. Iya, 1,2 ya. Nah, terus cara mengatur airnya gimana nih? Kita pengendalian pakai prebiotik, Pak. Oh. Sama ada alatnya namanya boostrator. Oh, gitu. Enggak kamu nyalain coba. Jadi ada boostratornya ya? Ada. Oh, iya. Titik ini. Jadi tetap ada pasokan oksigen ya? Ya. Oh. Yang ini kan masih banyak. Siang gini mati. Mati ya. Malam nanti ya? Ya soalnya dipakai untuk bikin mesin makan, Pak. Oh. Nggak cukup nanti listrik, Pak. Oh. Tetap pakai super charge ya? Pakai ya? Pakai AMR 500. Oh, gitu. Wah, ini ini nila merah. Nila merah ya? Ya. Ini baru tebar kemarin. Baru ya? Ini, Mas. Nila merah. Satu kolam yang 20 kali 20 boosteratornya berapa banyak? 16. Oh, 16 ya. Oh, iya ya. 16 ya. Ya itu biasanya dinyalain berapa lama tuh? 1 malam, Pak. 1 malam. Sampai jam 7-an. Jam 7 malam sampai pagi. Tetap harus dibantu kincir, Pak. Iya, Pak. Oh, jadi untuk pengaduan udara yang supaya memperangkap udara yang dikeluarkan, Pak. Jadi biar ditambah arus. Oh, jadi mengatur kotoran juga ke tengah. Oh, gitu. Jadi kincir tapi tetap malam juga kincirnya. Iya, tapi hanya untuk memutar aja ya. Memusatkan kotoran. Oh. Konsepnya central drain, pembuangan kotoran, Pak. Oh, jadi dia kerucut. Ke tengah. Oh, tidak ngerucut lah, tapi ke tengah. Ke tengah ya. Iya. Tapi dihasilkan FCR 1,2 ya. Ya. SR-nya berapa persen? SR kita bisa Tergantung. Dari bibitnya bagus enggak, adaptasinya bagus enggak. Kayak kemarin ini salah penghitungan bibit kemarin yang kepala balai itu. Kepala balai yang datang kemarin. Itu aku soalnya ngitungku berarti kurang ini. Soalnya enggak ada kematian, enggak ada yang bangkai yang naik. Tapi kita hitung ulang kurang lebih bongkar itu kurang lebih 30 berapa ya? 38, Pak. 38. Masuknya hitungannya 50. Jadi yang FCR 1,2 itu size panennya sekilo isi 5 ya? Iya, sekilo isi 5.
Ya, sekilo 5. Udah luar biasa itu. Dengan Terbesar 1,4. 1,4 ya. Tapi dengan beban biaya listrik dan sebagainya bagaimana tuh dengan? Kalau itu kan semua tergantung harga jual. Harga jual. Jual HPP-nya berapa kira-kira setelah dengan itu? Alah kira-kira apa? Gini ya, itu nanti kita ngitung dari PK. Wes, ya, gitu ya, lebih mudah. Ya. Untuk 1 watt Ya, itu. atau 100 watt itu dibutuhkan biaya listrik kurang lebih 3.000 per hari. Oh, gitu. 100 watt. Ya. Kalau untuk 100 watt itu kemampuan panennya kurang lebih 200 kilo. Oh, gitu. Ya, kemampuan panen selama 4 bulan. 4 bulan ya. 4 bulan. Kita hitung mulai start awal nyala semua ya. Jangan kalau kita waktunya berapa tadi waktu panen? 4 bulan. 4 bulan ya. Iya. Ses berapa? 5. Ya, karena bibitnya terlalu kecil ya. Betul. Kalau bibitnya 5-7 gini paling 3 bulan ya. Oh, tergantung bibitnya ya. Itu per hari berarti 3.000. Iya, ya. Nah, 3.000 dikali berapa lama 3 gitu ya? bulan. 3 bulan. Ya, 4 bulan. Bagi 2. Nah, berarti 3.000 kali 1 bulannya berarti 90.000. Ya, ya. 90.000 berarti kali 4 berarti 360. 360 kita bagi 200. 200. Ya. Oh. Itu. Ya. Berarti biaya listriknya kurang lebih di angka 1.200-an 1.000 per kilo ya. Per kilo. Ya. Itu listrik. Ya, listrik ya. Oke. Itu. Ya. Kalau mau masih efektif, pakan harganya berapa? Ya. Pakan harganya berapa? Tetap nilai masih untung. Masih kita untung, jualnya masih di angka paling kecil tuh sekarang harga 27. Oh, kalau 27 size 5 ya. Kalau standar aja? Standarnya 25. 25 ya. 25 ya. Oh, 25 standar ya. Ya. Nah, kalau di 25 pakannya kalau FCR-nya 1,2 pakannya pakai yang protein 28 paling. Iya, betul. Kalau 28 harga berapa Sinta? Iya, benar ya? itu ya, betul. Masih masuk Masuk sekali. ya. Bibit sama Betul. biaya masih masuk. Iya. Ya. Sumber air dari air sumur. Kita punya permasalahan sumber air. Harusnya dari sungai ya. Harusnya dari sumur. Harusnya dari sumur. Sumur lebih bagus. Oh, daripada pakai dari sungai atau irigasi. Benar. Pakai Kalau sumur lebih irigasi bagus. berisiko. Masa? Kalau irigasi kan banyak Berisiko. Sampah ya, berisiko ya. Ada limbah, ada sampah, ada Oh, macam-macam. gitu ya. Walaupun ini memang untuk irigasi, tapi kan tidak luput pencemaran dari deterjen atau yang lainnya. Makanya harus ada langkah sterilisasi. Ya, artinya dengan teknologi ini sudah dibuktikan Mas Pak PK bisa diterapkan di masyarakat lah ya. Bisa. Sebetulnya bisa. Bisa ya. Sayang kalau kita masih terkungkung dengan cara-cara lama yang kelihatannya biayanya rendah tapi hasilnya rendah. Betul, itu betul. akan mahal kosnya. Betul ya. Yang ini paten ini, Pak. Mana? Oh, ini paten nih. Ini paten. Coba paten dengan kepadatan berapa nih, Mas? ini kepadatan dia. Ini sisa ini. Oh, ini sisa? Ya, ini sisa. Kita kepadatan itu 70 per 70. Wah, Mas. 70 per meter. Ya. Oh, sampai bisa setengah kilo gitu? 1 kilo isi 2. 1 kilo isi 2 ya? Oh. Iya. Rata-ratanya hanya 20. Iya. Ini 70 sisa. berarti 3 kali lipat ya? Iya. Sama pakai ini juga dia? Sama. Oh, enggak, ini belum. Enggak, Ini belum. enggak. Kalau paten enggak perlu. Enggak perlu ya, oksigen ya. Cukup itu aja ya? Ya, Cukup. kincir sekali jalan. Mengumpulkan ke tengah itu, Pak. Oh, iya. 70 ya. Wah, luar biasa 70. Ini. Kayaknya belum ada yang menerapkan di Tulungagung segala belum ada 70. Ya. 20 biasanya Ini dia. kita hasil uji tes di Cold Storage. Hah? Bagus. Kualitas dagingnya kelas A. Oh ya, Iya. hebat ya. Iya. Ini Mas di set anu. Iya. Aduh. Iya. Coba. Yuk. Nah, ini sudah sisa-sisa ini. Sisa-sisa ya. Iya. Cuma Oh. kita kalau mau mengembangkan ini terlalu besar enggak. Yang mana? Ini. Oh, Enggak, Pak. ada problem di market ya? Marketnya harganya enggak Iya, nggak sesuai. ngerti, Kalau ya. paten Iya. ini kita kalau punya tanah luas, Iya. Sambil tidur ya. tanah lebih, Iya. itu boleh. Ada. Harus paten. Itu Iya. kalau untuk menengah ke bawah, saya hanya sarankan Nila lah. nila Kalau enggak sama lele. lele. Oh. Ya, hanya itu. Ya, Tapi ya. kalau memang ada dana lebih, dana tidur, Ya. monggo main ke paten tanah luas bisa. Iya. Ini. Baik, saudaraku, ini yang bisa saya laporkan. Barangkali Pak Aka punya pesan-pesan nih bagi petani-petani Indonesia nih. Ya, Apa kira pesannya nih? pesan saya sih kita tidak boleh terkungkung dalam pola budidaya yang
lama. Karena semakin hari kita harus semakin maju, bukan semakin tertinggal. Banyak langkah-langkah yang untuk bisa meningkatkan produksi, untuk program-program atau konsep-konsep yang bisa untuk mengatur kualitas air, mengatur hasilnya, memacu hasilnya. Jangan hanya karena kita harga pakan naik, akhirnya kita diam diri tidak sesuai. Padahal dengan produksi tinggi, biaya pakan masih masuk, dengan manajemennya masih masuk. Saya yakin keuntungannya akan tinggi. Saya rasa sekian. Itu ya. Baik, terima kasih Pak Ake atas obrolannya. Kita jumpa dengan video berikutnya. Salam perikanan. Masih.